Ini yang banyak salah kaprah, banyak orang salah menempatkan bahwa perbuatan itu tergantung niat. Itu bukan niat mengubah status pekerjaan, bukan Mbak Sherly. Tetapi niat di sini adalah menentukan pahala yang akan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program mengaji kitab, tentunya bersama Kiai Imam Sukaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumeneb, dan juga dengan sumber yang sama yakni Kitab Qurratul Uyun. Dan pada episode ke-15 ini kita akan membahas khusus membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan di beberapa episode kemarin. Jadi langsung saja saya akan menyapa Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah kabar Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah, bi khair walhamdulillah. Sejauh ini masih saja disibukkan ya Kiai ya? Ya, disibukkan dengan berbagai macam kesibukan yang sebenarnya saya insya Allah mudah-mudahan masih tetap sehat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Amin, amin, amin. Nah, dan episode ke-15 kita ini di pertemuan ke-15 kita akan membahas dua pertanyaan ini Kiai terkait di episode-episode kemarin. Dan ini ada di episode yang terpisah. Pertama mungkin di episode ke-10 ya Kiai ya. Di episode ke-10 ini ada pertanyaan dari Mas Fatul Bari. Inti dari pertanyaannya itu mohon penjelasan Pak Kiai terkait pernyataan Islam itu menerima seni tapi jangan disenikan. Nah, jadi salah satu kasusnya itu saat pernikahan sering kami melihat mahar atau mas kawin yang diberikan suami itu membingkai figura, mungkin seperti masjid-masjidan ataupun yang lain. Nah, bagaimana hukum mahar atau mas kawin yang dimasukkan ke dalam figura? Apakah termasuk dalam pernyataan di atas Pak Kiai? Ya, memang benar. Islam menerima seni, tapi Islam jangan disenikan. Dalam hal ini, mas kawin itu kan sebenarnya adalah mahar yang dibayarkan itu berupa barang-barang berharga, entah seperti apa, itu terserah. Makanya ini sangat benar sekali dikatakan Islam tidak Islam menerima seni tapi jangan disenikan. Itu sudah betul. Salah satu seni yang diterima oleh Islam adalah ketika mas kawin itu berbentuk masjid itu. Masjid, figura atau apa saja. Itu kan bentuk seni yang diterima oleh Islam. Dalam kasus seperti ini benar. Ya tidak ada masalah itu kalau seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti Mas Sel. Berarti intinya dari perkataan Islam itu menerima seni tapi jangan disenikan itu masuk ya ke dalam pertanyaan dari hukum mahar atau mas kawin tersebut Pak Kiai. Iya, hukumnya yang dibuat beginian itu, yang dibuat begituan maksudnya, apa boleh apa enggak gitu? Ya boleh-boleh saja. Memang diminta oleh si calon perempuan seperti itu. Bahkan ada kan itu dia minta uang mas kawinnya itu tanggal lahirnya. Oh iya, ada kan? Iya, misalnya dia lahir tahun 1950. Itu merdeka dapat 5 tahun. Berapa itu? 45. 5 tahun gitu. Ya, jadi 1945. Dan itu nanti uangnya memang tak oleh sosok-sosok. Harus ngepas. Jadi 5 rupiah. 40 itu ya ada 10-an yang 4. Kemudian 900, ada 1000. Dan itu ya sah-sah saja. Apanya yang tidak boleh? Bahkan dulu masa Rasulullah itu ada yang mas kawin pakai baju perang. Ada yang Madura itu kocak kelambi keren. Itu dulu kalau mau perang Pak Jali itu kan harus pakai baju, dan bajunya itu dari besi. Besi ya baja besi lah. Yang kurang tahu juga terbuat dari baja atau besi. Ya, intinya orang-orang menyebutnya baju besi yang disebut dengan kelambi kereh. Itu nanti kalau
disabet pedang atau dibacok dengan pedang itu ya nggak mempan ya, karena ada besinya itu. Makanya itu disebut baju perang, dan itu maturana kocak kelampi keren. Itu mas kawin ada yang pakai seperti itu sama calon istrinya. Bahkan ada yang cukup pakai syahadat, ada yang pakai bacaan Al-Quran. Berarti itu tergantung sama permintaan. Iya, itu kan barang berharga, sesuatu yang dianggap berharga dan diterima oleh perempuan, terserah itu. Sekalipun itu kalau menurut orang lain, sekalipun itu adalah hal yang sederhana, tapi Sederhana, kan iya. menurut istrinya itu Betul. kan berharga. Kita kan tidak melihat harga barang, tapi yang melihat siapa yang memberikan. Misalnya kalau Pak Sherly dikasih apa sama pasangannya itu nanti bunga misalnya, itu bunga kan kening beli 500. Tapi kalau yang memberikan itu si doi kan beda. Menjadi spesial. Iya, menjadi spesial. Itu kan pengembangan kan bisa beli 500 rupiah manisan itu. Anak saya sering beli seperti itu. Iya, sekarang lagi marah-marah. Oh iya, tapi kalau yang memberikan itu adalah orang yang selalu di hati, yang istimewa, kan menjadi istimewa. Itu persoalannya. Nah jadi sekali lagi boleh, nggak apa-apa kan gitu. Dan memang benar bahwa Islam menerima seni, tapi jangan disenikan. Dan dalam hal ini kasusnya memang benar, ini Islam yang menerima seni, gitu loh. Mas kawin itu kan apa saja, tidak ditentukan oleh Islam. Yang penting itu barang berharga dan diterima oleh si pasangan. Demikian Mas Sherly, silakan. Ini sudah cukup sangat jelas ya Pak. Ya, seperti itu. Paparan dari jawaban yang diberikan Pak Kiai dari pertanyaan Mas Fatul Bari. Lalu yang kedua Pak Kiai, ini ada di episode yang ke-12. Pembahasannya itu terkait seperti yang telah disampaikan sama Pak Kiai, bahwasanya haram hukumnya membayangkan orang lain saat berhubungan intim. Ya. Nah, sedangkan sebelumnya Pak Kiai pernah menyampaikan ketika inzal, bayangkan orang-orang saleh dalam benak kita agar anak kita itu juga saleh. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya? Oh iya, beda. Ini Mbak Sherly, yang dianggap perbuatan itu bagian dari zina kemarin itu adalah kalau perempuan yang di istrinya itu dianggap perempuan lain yang lebih cantik misalnya, itu yang tidak boleh, karena tujuannya di sana memang ada hal lain sudah. Jadi dia halusinasinya berangan-angan bahwa yang disetubuhi itu adalah orang lain. Itu yang tidak boleh. Bagaimana dengan perbedaannya kalau membayangkan orang soleh? Bukan itu maksudnya. Jadi ini beda. Kalau membayangkan orang soleh di sini adalah harapannya bahwa ketika orgasme itu perempuan nyaman itu Mbak Sherly. Itu nyaman itu. Nah itu kemudian dia membayangkan bahwa ya Allah karuniakan anak saya yang saleh seperti Kiai Fulan, seperti Syekh Fulan, seperti Habib Fulan. Ingat itu enggak apa-apa, beda. Berarti istilahnya hanya sebatas mengingat orang-orang saleh Pak Kiai, iya. Bukan membayangkan bahwasanya di depan kita itu orang yang saleh. Iya, beda. Jadi ini membayangkan seraya mendoakan dan optimis bahwa calon anak dari sperma yang saya semprotkan ini, maksudnya Tentu saja disemprotkan, bukan ditembakkan. Iya. Ini kok bahasanya lebih vulgar kan ditembak. Yang disemprotkan ini ya Allah jadikan anak yang soleh seperti gitu loh maksudnya. Kemudian dia membayangkan wajah beliau itu yang diinginkan, mudah-mudahan menjadi orang yang alim, yang warok, yang zuhud. Nah, itulah maksudnya. Itu boleh. Berarti itu kan merupakan perbedaan yang sangat signifikan sekali. Sangat beda. Itu kalau membayangkan wanita lain itu kan beda. Ya, karena mungkin kan juga tujuannya itu sudah berbeda ya Pak. Iya, beda karena sebuah perbuatan sama dengan tujuan berbeda pun ya jelas menjadi hasil berbeda. Iya, Konsekuensi hukumnya, konsekuensi hukum dan hasilnya juga beda. Karena memang pada dasarnya ketika kita Pak Kiai, yang pertanyaan yang disampaikan barusan itu merupakan hal yang sangat begitu signifikan sekali perbedaannya. Iya, duduk seperti ini aja beda Mbak Sherly.
duduknya saya dengan Mbak Sherly beda dengan duduknya Mbak Sherly dengan calon yang diinginkan Mbak Sherly. Ya sama, walaupun sama-sama duduk begini. Bisa dipahami nggak ini? Iya bisa. Karena Bisa. kan memang tergantung tujuan dan juga ini ya Pak Kiai ya, apa yang kita pikirkan sebenarnya. Iya, iya. Makanya ada kaidah yang bunyinya begini. Innamal a'malu binniyat. Ini yang banyak salah kaprah. Banyak orang salah menempatkan bahwa perbuatan itu tergantung niat. Itu bukan niat mengubah status pekerjaan, bukan Mbak Sherly. Jadi niat bukan mengubah status pekerjaan, tetapi niat di sini adalah menentukan pahala yang akan diterima. Di situ tafsirnya innama sawabul amali binniyat. Seperti yang saya contohkan tadi, sebuah perbuatan dilakukan oleh dua orang yang berbeda, maka akan hasilnya berbeda karena niatnya berbeda. Sama-sama duduk di masjid. Mbak Sherly duduk di masjid, saya duduk di masjid. Mbak Sherly duduk di masjid ya karena haus aja. Lagi puasa, kayaknya di masjid itu teduh gitu. Akhirnya duduk-duduk sambil pegang HP, arcak HP begitu kan. Saya duduk juga di masjid, tetapi saya niat iktikaf. Itu beda. Walaupun sama duduk tapi Iya, niatnya sama-sama berbeda duduk. ya Pak Kiai. Ini aja berbeda. Berarti duduknya saya dapat pahala karena saya nawaitul i'tikaf fil masjidi ma dumtu fiha sunatan lillahi ta'ala. Sedangkan Mbak Sherly hanya duduk aja, datang habis siaran nunggu bukber misalnya, masih duduk di masjid, itu tidak sama. Gitu loh maksudnya. Jadi kembali lagi pada persoalan itu Mbak Sherly, tentang membayangkan orang saleh dan membayangkan wanita lain ketika bersetubuh dengan istri, itu konsekuensi hukumnya berbeda. Juga sangat jelas berbeda Mas. Sangat jelas berbeda. Yang tidak boleh membayangkan, apalagi membayangkan istrinya orang. Jadi masalah Pak Kiai. Masalah besar itu. Nanti akan Ya. timbul perkataan rumput tetangga akan lebih hijau. Iya. Rumput sendiri malah kering gitu. Makanya saya bilang gitu, pindah suasana itu penting. Jadi hal yang sangat paling penting lah dalam Iya. keluarga ya, Pak Kiai. Makanya seorang penceramah itu mengatakan bahwa wanita itu kan macam-macam. Ada pencipta suasana, ada pencipta bencana, ada pembawa singgasana. Itu beda. Wanita yang hebat itu adalah pencipta suasana. Berbicara tadi ya Pak Kiai tergantung niat ya. Sherly itu pernah mendengar kalimat bahwasanya ketika kita ini sudah mau berniat baik nih, mau berniat melakukan sesuatu hal yang baik, itu kita ketika kita berniat saja, kita itu akan mendapat pahala. Tapi kalau misalnya kita sudah berniat melakukan hal-hal yang buruk, misalnya seperti mencuri, tapi itu hanya sekedar niat dan tidak dilakukan, itu tidak akan mendapat dosa. Apakah itu benar? Ya, tetapi ini tidak sesederhana yang dipahami seperti itu Mbak Sherly. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang dimaksud ini adalah perbuatan yang sifatnya ghairu mahdhah. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya wajib. Itu loh maksudnya. Misal, karena memang ada keterangannya itu di dalam beberapa kitab saya dapatkan keterangannya memang ada. Jadi begini, kalau seseorang hamba itu ingin melakukan kebaikan tapi belum terlaksana, keniat baik ada catatan, apalagi sampai melakukan. Tetapi kalau dia ingin jahat tapi belum dilakukan, ini memang ada diskusi antara malaikat raqib dan atid. Ya, kata pencatat amal baik itu sudah tangguhkan dulu, siapa tahu ini tidak melakukan. Tetapi kalau ini nanti melakukan, ya abakah ma taf'al. Maka malaikat pencatat kebaikan ini bilang kepada pencatat yang jelek itu, sekarang bagi nabaan si sibuk. Begitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan di sini adalah perbuatan yang ghairu mahdhah. Nggak aja Mbak Sherly sholat. Mbak Sherly jangan hanya niat itu. Kan dicatat kebaikan ke niat apa aja. Itu bukan apa sah. Bukan hal yang wajib ya. Iya yang wajib. Misalnya di sini hal yang wajib misalnya mau bagi-bagi takjil misalnya. Dia memang niat sudah bagi-bagi takjil, Pak Sherly sudah ingin ikut dan menyumbang dana bagi-bagi takjil misalnya.
Tapi di tengah perjalanan mau berangkat, tiba-tiba suami Mbak Shirley membutuhkan Mbak Shirley, jangan kemana-mana, ini saya pegalinu, mau dikerek saya, minta dikerokin. Nah, di situ Mbak Shirley yang niat mau bagi-bagi takjil itu sudah pahala, dan melayani si suami itu jauh juga lebih berpahala. Jadi double berarti. Double, itu loh maksudnya. Ini bisa dimengerti ya. Ya. Jadi jangan salah tempat itu. Nanti apa-apa cukup niat. Dan lagi, jangan sampai salah. Tadi kan perbuatan tergantung niat, misalnya orang melihat maksiat. Contohnya tontonan-tontonan yang dilarang. Kemudian seperti apalah tontonan yang dilarang-larang itu. Yang tidak baik-baik lah pokoknya, buka aurat macam-macam. Tiba-tiba dia bilang, "Bon mak nyongok ngak ria, kamu kok lihat ini?" Perbuatan tergantung niat. Bukan begitu maksudnya. Kalau yang kamu tonton itu sudah jahat, ya tekun jahat. Ya, benar. Karena niat tidak mengubah status. Itu niat menentukan pahala tidak dan iyanya perbuatan itu. Itulah maksudnya. Jadi kalau Mbak Shirley melakukan perbuatan yang salah di dalam aturan sosial, kemudian Mbak Shirley hanya menyanggah, ya kan tergantung niat gitu. Suami sudah tidak mengizinkan pergi, misalnya jangan pergi dengan bersepeda sendiri, itu Mbak Shirley harus taat itu. Kan tergantung, saya kan tidak ngapa-ngapain, saya cuma hanya sedang gitu. Tidak bisa itu. Itu sudah sangat jelas salah ya Pak. Jelas salah, tidak boleh itu. Apalagi izin suami menentukan boleh dan tidaknya. Gitu Mbak Shirley, mudah-mudahan dipahami. Ya, alhamdulillah sudah sangat jelas ya Pak Kiai ya. Oke, ya. Dan alhamdulillahnya juga 2 pertanyaan ini yang dari teman-teman juga sudah terjawab ya, Pak Oke, Kiai. iya. Dan mungkin dari teman-teman jawaban ini sudah sangat bisa diterima ya, karena menurut Shirley pribadi pun penjelasan yang diberikan Pak Kiai Imam Sukaji ini sudah sangat rinci dan jelas. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti. Mungkin kita cukupkan saja dulu Pak Kiai ya. Oke, iya. Baik. Ya, mungkin itu saja teman-teman di episode ke-15 kita ini yang membahas terkait 2 pertanyaan dari teman-teman kita di episode ke-10 dan ke-12 kemarin. Mungkin buat kalian yang masih ingin ada pertanyaan juga, tolong sampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, marhaban ya Ramadan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.